Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya Ahmad Khairuddin akan mempresentasikan review buku dari Khalid Abu Al-Fard mengenai bukunya yang berjudul Speaking in God's Name. Ya, sebelum bahas lebih jauh mengenai bukunya, kita mengulas terlebih dahulu mengenai biografi singkat dari Khalid Abu Al-Fard. Ya, Khalid dilahirkan di Kuwait pada tahun 1963. Nama lengkapnya yakni Khalid Middat Abu Al-Fard. Pendidikan dasar dan menengah ia tamatkan di negeri asalnya, di negeri kelahirannya, yakni di Kuwait. Kemudian ia melanjutkan kuliahnya di Mesir. Sejak kecil, sekilas mengenai Khalid pada waktu kecil, sejak kecil Khalid dikenal sebagai anak yang cerdas. Pada usia 12 tahun, ia sudah menghafal Al-Quran dan untuk kelas Al-Qurannya dilakukan di Syariah dan di Masjid Al-Azhar. Dia juga dikenal suka membaca. Pada usia tersebut, dia diinformasikan sudah membaca buku-buku koleksi dari kedua orang tuanya yang pada waktu itu berprofesi sebagai pengacara. Khalid belajar mengenai ilmu agama kepada seorang guru pada waktu remaja. Khalid belajar ilmu agama pada seorang guru, namun dalam cara pengajarannya, guru tersebut dikenal menggunakan metode kuno. Khalid hanya diajari satu buku saja, yakni buku Riyadhus Shalihin. Tidak hanya itu, Khalid tidak hanya belajar, namun juga ia harus berdakwah atau mengingatkan orang lain yang atas apa yang sudah ia pelajari kepada orang lain, termasuk kedua orang tuanya. Namun dalam perjalanan dakwah tersebut, karena dia seorang muda, ambisinya juga cukup besar, ia menemui perbedaan pendapat dari kedua orang tuanya. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, melalui perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Khalid dan kedua orang tuanya menemui sebuah kesepakatan bahwasanya ia harus belajar lagi kepada seorang guru, yang mana guru tersebut dianggap memiliki wawasan yang cukup luas. Ya, selain itu, Khalid juga belajar banyak pada ahli fikih lainnya, selain pada gurunya yang dikenal tradisional dan juga pada guru yang memiliki wawasan luas. Ia banyak belajar mengenai ilmu fikih, khususnya pada saat libur musim panas. Khalid menyempatkan diri menghadiri kelas-kelas Al-Quran dan ilmu syariah di Masjid Al-Azhar, Kairo. Khususnya pada kelas yang dipimpin oleh Muhammad Al-Ghazali, seorang tokoh pemikir Islam yang dikenal moderat dan sebagai barisan revitalisasi yang ia kagumi. Kemudian pada tahun 1982, Khalid meninggalkan Mesir menuju Amerika. Ia melanjutkan studinya di Universitas di Yale University dengan mendalami ilmu hukum selama 4 tahun dan dinyatakan lulus. Ia mendapat predikat cum laude. Kemudian pada tahun 1989, ia menamatkan studi magisternya pada University of
Pennsylvania. Dan karena prestasi tersebut, Khalid diterima sebagai pengajar, sebagai orang yang Khalid diterima sebagai pengabdi di pengadilan tinggi atau Supreme Court of Justice di wilayah Arizona sebagai pengacara di bidang hukum, hukum dagang dan hukum imigrasi. Dari karir tersebut, kemudian Khalid mendapatkan kewarganegaraan sebagai orang Amerika, sekaligus dipercaya sebagai staf pengajar di University of Texas di kota Austin. Selanjutnya, studi doktoralnya ia melanjutkan di University of Princeton pada tahun 1999. Di universitas tersebut, Khalid mendapatkan gelar PhD di bidang hukum Islam. Dan dalam waktu yang bersamaan, Khalid juga mengambil studi hukum di Universitas California, Los Angeles. Nah, sejak saat itu, ia dipercaya menjabat sebagai profesor hukum Islam pada School of Law di University of California, Los Angeles. Selain di tempat tersebut, Khalid juga mengajar di kampus tersebut. Khalid juga mengajar mengenai hukum Islam di kampus awalnya di Universitas Texas dan Universitas Yale. Selain itu, ia juga mengabdikan diri sebagai seorang advokasi di bidang pembelaan HAM, hak asasi, hak-hak imigran, dan maksudnya gini, ia juga sebagai seorang advokasi di bidang HAM dan hak-hak para imigran di Lembaga HAM Amerika. Kemudian pada tahun 2003 sampai 2005, ia dipercaya oleh Presiden George Walker Bush yang pada saat itu sebagai Presiden Amerika sebagai anggota Komisi Internasional Kebebasan Beragama atau International Religion Freedom. Nah, dari latar belakang biografi tersebut yang akhirnya menjadikan Khalid mempunyai pemikiran yang cemerlang, pemikiran yang luar biasa mengenai hukum-hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih atau aturan-aturan syariat Islam. Nah, sejarah panjang mengenai yang melatar belakangi bukunya, ditulisnya bukunya Khalid ini mengenai Speaking in God's Name, Islamic Law, Authority, dan Woman. Ya, karena diawali oleh sejarah panjang mengenai tafsir mengenai Al-Quran dan hadis atau pesan Tuhan yang berbentuk teks. Al-Quran dan hadis itu dianggap sebagai otoritas atau pesan Tuhan kepada manusia. Karena Al-Quran dan hadis itu disampaikan oleh para ahli agama atau ulama. Mereka menampilkan varian kompleks yang mengerucut pada ambiguitas sikap para ulama tentang pemegang otoritas yang bertambah pada penangkapan pesan Tuhan yang kurang tepat. Kondisi semacam itu yang terjadi di hampir seluruh keilmuan. Bagi Khalid, kondisi keilmuan yang tidak sesuai dengan wajah Islam yang indah atau wajah Islam yang humanis itu yang menjadikan Khalid menyusun buku ini, khususnya dalam penetapan hukum-hukum Islam. Karena peran ulama yang istilahnya otoriter, tidak memandang sesuatu berdasarkan objektivitas atau lebih cenderung kepada kepentingan politik,
Itu yang menjadikan dasar penulisan buku ini. Dasar kedua yakni sepeninggal Nabi Muhammad dan sahabat dengan integritas moral yang tinggi mendapat wewenang atau menjadi sumber rujukan dalam memahami maksud dan kehendak Allah. Maksudnya kehendak Allah di sini adalah Al-Quran. Para sahabat ini mendapat wewenang dari Rasulullah, dianggap sebagai orang yang memiliki integritas moral, seperti figur Abu Bakar dan Umar bin Khattab ataupun sahabat yang lainnya. Nah, sepeninggal dari sahabat ini, otoritas hukum Islam atau kekuasaan justru mengambil alih wewenang dalam pengambilan hukum Islam, seperti halnya pada masa Muawiyah. Ia mengatakan bahwa dirinya yang memiliki wewenang yang pernah dimiliki oleh para nabi, oleh nabi dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, anggapan wewenang tersebut sehingga ada perbedaan pendapat dengan ulama Islam yang lainnya, karena pada waktu itu umat Islam juga sudah berkembang di sejumlah wilayah. Karena ada campur tangan urusan politik itu yang sehingga menjadikan otoritas atau ada semacam campur tangan kepentingan manusia dalam pengambilan hukum Islam. Khalid juga mencontohkan, yakni ketika Khalifah Al-Mansur, ia meminta Imam Ibnu Malik menjadikan kitab legendaris atau kitab Muwatta yang terkenal sebagai undang-undang negara. Namun Imam Malik menolak keinginan Khalifah Al-Mansur. Kenapa? Karena Imam Malik berpendapat bahwa ulama di wilayah lain belum tentu sependapat dengan apa yang beliau tulis di kitab tersebut. Nah, sikap Imam Malik yang menunjukkan integritas muru'ah dan sikap toleran atas perbedaan tersebut yang menjadi salah satu dasar Khalid dalam menyusun buku ini. Bagi Khalid, penolakan Imam Malik tersebut merupakan suatu menunjukkan posisi bahwasanya seorang fuqaha, seorang ahli fikih itu juga sebagai seorang mediator, seorang yang bisa menjembatani dan menengahi antara berbagai kepentingan di dalam umat Islam, baik kepentingan dalam beribadah dan juga kepentingan politik. Jadi seorang yang ahli ilmu khususnya ilmu syariat, lebih khusus lagi di bidang fikih, itu harus mempunyai kemampuan sebagai mediator, sebagai jembatan, dan juga sebagai penengah dalam pengambilan keputusan atau dalam kepentingan komunitas umat Islam. Berdasarkan penolakan tersebut, Imam Malik juga menunjukkan bahwa seorang ulama itu tidak boleh terkooptasi oleh kekuasaan politik. Seorang ulama, khususnya ahli fikih, itu harus independen, dalam artian harus sesuai kaidah-kaidah keilmuan yang ia pelajari, harus sesuai dengan syariat atau sesuai dengan hukum Islam. Lebih lanjut, dalam buku ini Khalid juga menghadirkan terkait penafsiran-penafsiran atau fatwa-fatwa fatwa-fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga penelitian ilmiah yang justru baginya itu dianggap tidak humanis, tidak sesuai dengan kaidah kemanusiaan. Yakni lembaga yang diprotes oleh Khalid, yakni
Council for Scientific Research and Legal Opinion, Lajna al-Da'imah li'al-Buhuth al-Islamiyah wal Alfa, yakni sebuah lembaga pengkajian ilmiah dan fatwa yang ada di Arab Saudi. Nanti untuk contohnya ada di belakang. Bagi Khalid, lembaga tersebut seolah-olah menjadi Tuhan, dalam artian kekuasaannya, dia memberikan suatu hukum, sebuah fatwa yang justru merugikan sejumlah golongan. Dan dalam bahasa kasarnya, lembaga fatwa itu berperan sebagai Tuhan bagi umat beragama. Nah, Khalid ya, karena adanya sesuatu yang dianggap melenceng, sesuatu yang justru menjadikan Islam tidak humanis tersebut tidak indah, sesuatu yang bersifat otoriter tersebut, sehingga Khalid menyusun atau menolak sejumlah kalangan yang merasa paling benar dalam hal menafsirkan teks ayat suci Al-Quran dan hadis. Menurut Khalid, seharusnya bahwasanya tafsiran itu hanya salah satu dari tafsir kitab suci. Istilahnya, tafsir yang diambil dalam suatu hukum itu hanya satu, tidak boleh hanya satu, akan tetapi masih ada ribuan tafsir lainnya mengenai teks yang difatwakan tersebut. Nah, dalam penulisan buku ini, Khalid juga memposisikan diri sebagai insider terhadap kajian hukum Islam. Khalid percaya bahwasanya Al-Quran itu berasal dari Allah dan beliau percaya akan kenabian Muhammad. Namun ia juga percaya bahwa metodologi interpretasi atau otoriter merusak integritas teks Islam serta mengikis efektivitas dan dinamisme hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Karena itu, beliau menyajikan proposal normatif untuk menegakkan sifat autentifikasi teks dan membatasi otoriterisme pembaca. Sebagai orang yang ada dalam buku ini sebagai pelaku dalam kebijakan hukum Islam, beliau tidak hanya mengamati saja, namun beliau juga memposisikan diri sebagai ahli hukum yang sedang mengevaluasi doktrin dan mengusulkan solusi yang baginya dianggap ideal. Jadi dalam buku ini Khalid tidak hanya mengkritisi atas fatwa yang ia anggap justru mencoreng nama Islam, justru membatasi akan kedinamisan hukum-hukum Islam. Selain itu, ia juga menawarkan sesuatu solusi konkret mengenai hukum tersebut. Ya, dari buku ini, dari buku Khalid, yang bisa saya tangkap yakni syariat itu bersifat abstrak dan ideal yang dibungkus dalam bentuk teks, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang bersifat abstrak dan ada yang bersifat ideal atau sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan kehidupan beragama manusia. Dan penafsiran Al-Quran bagi Khalid lebih pada usaha untuk memahami makna pengarang, sementara interpretasi konsennya pada dampak dan kedudukan penting dari makna asal teks. Maksudnya, tafsir itu hanya sesuai dengan apa yang dipikirkan pengarang, akan tetapi makna sebenarnya yang ada dalam teks itu justru yang lebih penting. Pemahaman terkait makna teks, bukan hanya sekedar apa yang dipahami oleh penafsirnya. Karena apa? Dalam bidang hukum Islam, interpretasi atau penjabaran penafsiran dari
dari teks itu merupakan suatu yang penting, yang signifikan. Karena ia tidak berkonsentrasi pada maksud asal teks untuk melayani teks, akan tetapi untuk merespon realitas. Jadi, adanya teks Al-Quran itu untuk memahami konteks yang ada, bukan sekedar teks itu dipahami sebagai teks saja, tidak hanya sekedar apa istilahnya makna dalam Al-Quran, akan tapi bagaimana Al-Quran disesuaikan dengan kondisi realita. Dan bagi Khalid, Tuhan adalah pemilik otoritas tertinggi. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang tertinggi bagi Khalid. Karena apa? Al-Quran, pengarang dari Al-Quran bagi Khalid itu adalah Tuhan sendiri, dan manusia hanya sebatas orang yang menginterpretasi, orang yang menafsiri mengenai Al-Quran. Nah, sedikit yang dipahami mengenai otoritas yang digambarkan oleh Khalid, yakni otoritas itu ada dua. Dalam artian satu, pemangku otoritas, dan yang satunya adalah pemegang otoritas. Pemangku otoritas yakni orang atau penguasa yang berada di struktur pemerintahan atau orang yang menduduki jabatan tertentu sehingga otoritas tersebut diakui oleh publik. Yang kedua yakni mengenai pemegang otoritas. Nah, pemegang otoritas ini berdasar dari ketaatan atas dasar pengetahuan, kebijaksanaan, pemahaman, serta keilmuan yang metodologis dan sistematis. Ini untuk otoritas yang tidak boleh bagi Khalid, yakni ketika bercampur dengan kepentingan politik. Nah, di sini yang akhirnya menjadikan wajah Islam atau kedaulatan dalam Islam ini sehingga terlihat indah atau tidak dalam pengambilan hukum atau pengambilan hukum Al-Quran atau yang dianggap otoritas ini atau tafsirannya itu yang akan menjadikan bagaimana pandangan orang terhadap Islam. Bahwasanya Islam itu terlihat semakin indah atau justru malah sebaliknya. Nah, otoritas bagi Khalid, otoritas utama tadi kan Tuhan atau Tuhan sebagai pengarang Al-Quran. Al-Quran sebagai teks utama umat Islam. Kemudian dari Al-Quran ini muncul tafsiran atau pemahaman yang dilakukan oleh para ulama. Nah, ulama ini tidak lepas suatu kepentingan. Nah, kepentingan ini dibagi dua mestinya. Kepentingan yang bersifat politis atau kepentingan yang kerana kemanusiaan, kemaslahatan umat manusia. Nah, agar tidak ada suatu kepentingan yang menyimpang, maka di sini diperlukan bahwasanya ulama yang memiliki otoritas dalam pengambilan hukum itu harus mempunyai 4 syarat. Bagi Khalid, ada 4 syarat bagi para ulama yang memegang otoritas dalam suatu hukum. Yang pertama, dia harus mempunyai kejujuran. Yang kedua, kesungguhan. Kejujuran dalam artian, yakni dalam penentuan suatu hukum harus benar-benar sesuai dengan kaidah keilmuan, sesuai dengan makna teks dan konteksnya, sesuai dengan realita. Kemudian kesungguhan, dalam orang tersebut harus mempunyai kesungguhan dalam keilmuannya. Dan yang ketiga, bersifat menyeluruh, komprehensif, tidak hanya sebatas untuk kepentingan kelompok atau golongan. Dan yang keempat yakni rasional, bahwasanya hukum harus bersifat rasional, bisa diterima oleh akal manusia. Dan yang terakhir harus sesuai dengan pengendalian diri, dalam artian tidak berdasarkan suatu ambisi, sesuatu harus sesuai dengan kendali dalam diri. Ya, salah satu contoh terkait teks yang ditentang oleh Khalid dalam pengambilan hukum Islam yakni mengenai ketaatan
seorang wanita terhadap suaminya. Contoh kasusnya di sini adalah seorang istri harus mematuhi suaminya dalam persoalan duniawi. Jadi bahwasanya perempuan itu dianggap sebagai pelayan laki-laki. Perempuan ketika sudah dinikahi dianggap sebagai pelayan. Nah, itu yang ditentang. Bahwasanya alasan bahwasanya laki-laki berada di atas atau dalam ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu yang dijadikan dasar oleh lembaga fatwa. Itu dalam pengambilan fatwa ini yang sangat ditentang oleh Khalid. Karena apa? Ketika posisi laki-laki menjadi posisi perempuan hanya sebagai seorang pelayan, hanya sebagai seorang yang diperlakukan sebagai suruhan, apa bedanya ketika seorang itu memiliki pembantu, gitu kan? Padahal dalam konsep pernikahan itu tidak demikian. Khalid memberikan solusi bahwasanya qawwamuna itu bukan sesuatu yang makna yang hanya terbatas sebagai seorang pemelihara. Makna lebih dalam, qawwamuna di atas itu bisa berarti sebuah penjagaan, pemeliharaan, atau perlindungan terhadap perempuan. Seperti kemampuan memberikan nafkah. Nah, akan tetapi dalam kondisi tertentu, bagaimana ketika perempuan itu menjadi tulang punggung keluarga? Nah, posisinya akan terbalik ketika pemahaman bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki lebih utama daripada perempuan dalam hal nafkah, maka ketika perempuan bisa lebih dalam mencari nafkah, posisi laki-laki akan terbalik. Inilah yang disesalkan atau yang ditentang oleh Khalid. Lebih lanjut, Khalid memberi solusi bahwasanya makna dari sebuah pernikahan itu kan mawaddah warahmah, sebuah hubungan timbal balik dalam rumah tangga. Karena dalam pernikahan tidak ada kata taat atau sesuatu yang harus kita patut, sesuatu yang harus dituruti. Tidak ada sesuatu yang harus dituruti oleh perempuan terhadap laki-laki. Karena apa? Ketika qawwamuna dimaknai sebagai laki-laki lebih kuasa terhadap perempuan, maka ketika perempuan mau keluar tidak boleh, mau belajar tidak boleh, mau mau melakukan sesuatu yang sifatnya produktivitas tidak boleh. Nah, itu justru akan membatasi sisi kemanusiaan dari seorang perempuan. Karena apa? Bagi Khalid, dalam berumah tangga itu hubungannya adalah hubungan cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah, bukan hubungan yang atasan atau bawahan. Jadi hubungan bukan seorang yang pesuruh dan disuruh, seorang atasan atau bawahan. Laki-laki bukan sebagai atasan, perempuan bukan sebagai bawahan. Akan tetapi hubungannya adalah kasih sayang. Itu tadi sekilas yang bisa saya paparkan mengenai review buku ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.